Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Oke, seperti biasa teman-teman, kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Jadi aktivitas aku hari ini tuh lumayan padat ya teman-teman. Cailah ya gayanya. Emak-emak setiap hari kayak selalu sibuk ya teman-teman. Kayak kerjaan itu nggak ada habisnya, dan semangat kita harusnya juga nggak ada habisnya. Hari ini tuh aku mau masak nih teman-teman. Ini aku mau masak dulu di sore hari karena memang aku tuh sebenarnya pengen cepet-cepet gitu ya. Ini tuh kelar gitu, terus aku tuh juga mau ada apa ya, kayak bantuin kakak ipar aku nanti malam gitu ya. Jadi aku mau pengen beresin ini secepatnya, bisa ngurus anak-anak juga, terus aku juga mau kelarin editan video aku juga. Pokoknya ini aku mau buru-buru lah gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku masak cepet-cepet aja karena memang teman-teman besok itu kakak ipar aku tuh mau ada acara wirid di rumahnya gitu ya, wirid RW, dan dia itu dapat giliran teman-teman. Jadinya aku tuh mau bantuin dia gitu ya buat nyicil persiapan buat esok hari gitu ya. Pokoknya kalian ikutin aja dan simak terus video aku ini sampai habis dan jangan kalian skip. Oke deh teman-teman, kita masuk dulu ke videonya lagi ya. Nah ini tuh aku mau masak gulai aja sih teman-teman hari ini, karena sebenarnya aku tuh juga bingung gitu ya pengen masak apalah gitu ya. Kayak rasanya tuh buntu terus loh teman-teman, setiap pikiran itu tuh mau masak apa gitu. Karena kan kayak setiap hari kan kita tuh harus masak ya teman-teman. Jadi masaknya itu kadang itu besok gitu ya. Nah malam ini kita udah bingung gitu ya, kadang tuh mikirin masakan apa gitu. Bahkan kadang itu butuh banyak waktu sih hanya buat mikir masakan apa. Ya jujur sih teman-teman, aku sendiri kadang tuh juga ngerasa bosan sama masakan sendiri gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, setiap hari juga harus masak, apalagi aku tuh udah ada stok gitu ya. Terus juga ditambah lagi teman-teman, kalau misalnya kita tuh mau lebih hemat gitu ya, untuk aku sih gitu ya, karena memang aku kalau masak tuh cuman sehari sekali, dan juga biar lebih hemat waktu juga gitu ya, aku memang harus masak aja sih teman-teman. Hari ini tuh aku memutuskan untuk masak gulai aja ya. Hari ini aku masak gulai kentang aja sih teman-teman. Asli sih sebenarnya bingung banget. Dan di sini tuh aku tuh pakai santan itu santan kara ya teman-teman, karena aku tuh nggak ada santan yang asli. Sebenarnya bisa aja sih aku tuh marut ke rumah kakak ipar aku. Cuman asli deh rasanya tuh kayak mager banget gitu ya teman-teman. Jadi udahlah, di sini kita pakai seadanya aja. Yang penting ini tuh mateng. Palingan nanti kalau udah mateng itu tetap aja kok dimakan ya teman-teman. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Ada nggak nih menu yang samaan kayak aku? Kentang, entah mungkin bikin perkedel kaliannya, entah mungkin bikin sambal kentang gitu ya. Boleh pokoknya kalian share di kolom komen ya. Kalau aku mah hari ini masaknya gini aja. Ini tuh kentangnya juga aku masaknya lumayan banyak. Karena jujur teman-teman, aku tuh kalau kentang yang di santan kayak gini tuh ya, aku tuh lumayan suka gitu loh. Apalagi kalau misalnya dibikinnya itu agak pedas teman-teman. Rasanya itu enak sih menurut aku. Daripada si kentang ini tuh disambal teman-teman, aku tuh emang lebih suka kalau misalnya kentang tuh dimasak seperti ini ya, kayak digulai gini dan dibikin pedas, itu kayak lebih berasa aja sih, rasa kentangnya tuh kayak lebih enak. Nah teman-teman, alhamdulillah ini masakan aku tuh udah hampir mateng ya teman-teman, udah mateng malahan ya ini, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Rasanya tuh plong banget, lega banget rasanya, masakan tuh udah selesai, udah kelar, tinggal bersih-bersih aja. Karena ini tuh udah lumayan sore juga sih teman-teman, jadi ini aku mau beresin cepet-cepet kerjaan aku juga mau ngurusin anak-anak gitu ya. Terus aku juga mau kelarin buat ngeditin video aku gitu ya, sebelum aku tuh nanti malam pergi ke rumah kakak ipar aku. Jadi biar kayak lebih apa ya, biar lebih senggang juga waktunya, dan biar lebih nyantai juga nanti malam tuh biar fokus gitu teman-teman buat bantuin kakak ipar aku. Alhamdulillah ini sih cucian piring aku juga nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, karena memang tadi tuh aku juga udah nyambi buat nyuci piring dulu ya teman-teman. Pokoknya ini alhamdulillah sih nggak terlalu banyak, jadi bisa lebih satset gitu ngerjainnya. Dan setelah cucian piring beres, ini aku lanjut buat ngelapin pastinya ya teman-teman, di area kompor dan sekitarannya. Ini adalah yang wajib banget dilakukan ya, nggak boleh di skip sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya pas selesai kita masak kita belum sempat ngeberesin, nanti kalau misalnya udah sempat harus kudu cepet-cepet diberesin.
Oke, alhamdulillah ini dapur udah selesai dan ini aku lanjutin videonya di malam harinya teman-teman. Seperti yang aku bilang, aku tuh lagi bantuin kakak ipar aku. Jadi besok itu kan kakak ipar aku tuh mau wirid dan dia itu mau bikin miso, teman-teman, misop gitu ya. Sebenarnya kalau untuk bikin-bikin mie sop ini aku juga udah sering share ya teman-teman, beberapa waktu lalu, malahan kegiatan akhir tahun aku juga bikin mie sop bersama kakak ipar aku juga gitu ya, dan di rumahnya juga pastinya. Dan ini dia mau wirid dan dia juga mau bikin mie sop aja biar kayak lebih enak aja teman-teman, makan yang berkuah-kuah gitu ya di musim hujan. Sekarang ini kan kalian tahu ya, hujan tuh bener-bener nggak bisa terduga banget turunnya, kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener sering banget lah gitu ya hujannya tuh turun gitu ya. Jadi di sini tuh kakak ipar aku mau bikin miso aja, ditambah lagi semua keluarga tuh suka teman-teman sama miso gitu ya. Pas ditanya-tanya kayak sama abang ipar aku gitu ya, enaknya bikin apa, malah rata-rata tuh merekomendasikan bikin miso aja katanya biar lebih enak gitu ya. Dan juga kalau misalnya bikin miso kan bisa bikin kuahnya agak banyak kan. Jadi nanti kalau misalnya habis wirid pun kuahnya masih banyak sisa, itu kan enak ya buat buat masak mie rebus aja itu pakai kuah miso tuh rasa enak banget. Dan ini untuk bumbu-bumbunya itu teman-teman ya, aku seperti yang aku bilang, aku nggak pernah yang hafal banget semua bumbunya, karena ya memang yang ngerjainnya bukan satu orang gitu ya teman-teman. Di sini tuh buru-buru dan ini aku lagi ngeblender, ada bawang merah, bawang putih teman-teman, ini kalian bisa lihat aku sengaja pisahin tempatnya ya biar nanti itu kakak ipar aku lebih enak nakarnya gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya bikin masakan itu bawang merah pasti selalu jauh lebih banyak. Oke, ini bawang merah, bawang putihnya udah jadi nih teman-teman. Di sini juga dikasih ini ya teman-teman, dikasih kunyit juga buat warnainnya gitu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku mau blenderin dulu semuanya bahan-bahannya yang ini. Ini tuh kan cuman sedikit ya teman-teman, kayak ada kunyit gitu ya. Ini tuh nggak terlalu banyak lah gitu rempah-rempahnya. Terus ini ada juga sereh teman-teman, kunyit sama sereh. Ini aku blender di blenderan kecil aja biar lebih cepat juga untuk halusnya gitu. Aku tuh kalau misalnya masak-masak kayak gini ya teman-teman, lebih senengnya itu sih kayak di malam hari gini ya. Jadi kan kayak anak-anak kan bisa dijagain sama ayahnya gitu ya. Jadi aku biar bisa fokus gitu loh teman-teman, nggak yang terlalu rempong gitu ya, harus ngurusin anak-anak juga gitu ya. Makanya kalau pas diajak kakak ipar aku bikinan kayak gini tuh, kalau di malam hari mah aku hayu aja gitu ya. Dan alhamdulillah ini bumbunya udah selesai teman-teman. Lanjut di sini tuh mau masak-masak sih ya. Cuman di sini tuh aku tuh mau bikin kopi dulu. Ini aku mau kongsian bareng sama kakak ipar aku teman-teman. Karena emang ini tuh udah malam ya. Bahkan kami selesainya ngerjain ini tuh sekitar jam 11 malam teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dibantu sama kopi itu lumayan ngantuk ya, lumayan capek juga. Jadi biar lebih fresh matanya, ya udah kita ngopi dulu. Nanti kami tuh kongsi. Oke, di sini aku juga udah mulai buat mau masak-masak nih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya bikin miso tuh sih yang paling bisa diduluin gitu ya buat ngegoreng-gorengnya itu adalah kayak tahu, ayam gitu ya. Terus juga kerupuk merahnya teman-teman. Nah, itu bisa digorengnya tuh di malam hari kayak gini. Jadi di esok harinya itu tinggal kayak disuir-suir aja ayamnya, terus tahunya tinggal dipotong-potongin kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak lebih enak, lebih simple gitu. Ini juga di dandang atau di kukusan yang besar ini tuh lagi ngerebus ayam ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh kami tuh kerja sama ya teman-teman. Jadi aku tuh juga nggak bisa fokusin kamera tuh kemana-mana gitu tuh susah lah gitu ya. Karena di dapur kakak ipar aku ini juga lampunya itu kecil teman-teman. Jadi yang paling terang itu ya cuman dekat area kompor gitu. Kalau area lain yang lain itu ya lumayan gelap. Makanya ya udahlah aku banyakin videonya yang bagian masak-masak di sini aja lah gitu ya. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Nah, di sini tuh tahunya itu udah matang sebagian teman-teman. Jadi ini aku langsung aja balik untuk tahunya biar nggak gosong ya. Karena ini kan buat miso ya teman-teman. Jadi nggak perlu yang terlalu kering banget gitu tuh, nggak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah kayak agak-agak kering-kering gitu ya udah diangkat gitu. Jangan sampai yang kering-kering banget. Takutnya nanti malah gosong dan jadinya malah keras gitu ya teksturnya. Jadi kayak kurang enak gitu loh teman-teman.
every night. Ini tahunya tuh ya teman-teman, sebenarnya tadi kakak ipar aku tuh udah beli seharga 20.000, tapi ternyata pas dilihat-lihat hasilnya tuh sedikit banget gitu ya. Akhirnya kakak ipar aku tuh berangkat lagi teman-teman malam-malam bersama suaminya ya, buat pergi beli tahu lagi, terus juga beli bahan-bahan yang lain gitu. Karena emang belum semuanya dibeli gitu ya sama kakak ipar aku gitu. Dan di sini yang aku ngerjain ini tuh yang paling concern ngerjain ini ya aku sama kakak ipar aku, yang satunya lagi teman-teman yang beberapa waktu lalu aku yang masak bareng sama dia gitu loh. Nah itu yang yang kami tuh lumayan fokus lah ngerjain ini karena kakak ipar aku yang punya acara gitu ya, sama dia tuh sibuk juga buat belanja karena ada kebutuhan yang belum kebeli semuanya gitu. Karena kalau misalnya belanjanya itu besok takutnya nggak keburu teman-teman, karena kami tuh wiridnya setelah habis zuhur gitu ya, jadi biar kayak nggak terlalu terburu-buru banget, makanya ya udah dicicil aja dari malam. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Oh ya teman-teman, aku tuh sering banget kadang tuh dapat komen gitu ya kalau udah lagi barengan sama kakak ipar aku gini. Banyak yang bilang enak banget ya akur-akur sama ipar-iparnya gitu ya. Ya sebenarnya nggak yang selalu akur-akur banget gimana sih teman-teman. Alhamdulillah aja gitu ya kalau misalnya emang kami tuh lagi kurang akur ya biasanya nggak terlalu lama-lama kayak gitu. Ya namanya kita manusia ya teman-teman, kadang itu ada aja gitu ya nggak cocoknya, yang selisih pahamnya gitu ya. Makanya kalau misalnya aku sama kakak ipar aku tuh nggak yang terlalu berlebihan banget lah gitu teman-teman deketnya, pokoknya ya secukupnya aja lah, sewajar-wajarnya aja gitu ya. Kalau misalnya aku butuh bantuan aku kesana gitu ya, kalau misalnya mereka bisa bantuin alhamdulillah, kalau misalnya seandainya mereka nggak bisa bantuin ya udah gitu ya. Terus juga kalau misalnya mereka butuh bantuan aku bisa bantu ya aku bantu, kayak gitulah teman-teman, nggak yang terlalu gimana sih gitu ya. Cuman alhamdulillah walaupun di sini aku tuh pendatang gitu ya, punya keluarga seperti mereka itu alhamdulillah udah bersyukur banget lah. Nah tadi aku udah selesai gorengin tahu teman-teman, ini aku lanjut gorengin kerupuk ya. Sebenarnya ini tuh tahunya masih ada yang mau digoreng, cuman ini tuh posisinya kakak ipar aku tuh belum pulang teman-teman, jadi ya udah deh aku goreng yang ada dulu. Nanti kalau tahunya udah dateng gitu ya, ya udah selesai kerupuk ini lanjut lagi goreng tahunya. Aku aslinya nggak bisa ngevideoin seluruh kegiatan kami ya teman-teman, karena pastinya riweh, ribet, terus juga takutnya malah lama gitu ya teman-teman. Apalagi di sini tuh kami pengen buru-buru kelar dan biar bisa segera istirahat gitu. Nah ini aku lanjut buat ngegoreng ayam, dan itu di wajan sebelah kakak ipar aku tuh lagi numisin bumbunya ya teman-teman. Bumbu-bumbu yang tadi ada bawang merah, bawang putih, terus juga yang tadi ya kunyit sama serai gitu ya. Nah itu tuh juga ditumis-tumisin sama kakak ipar aku. Banyak juga sih teman-teman bumbu-bumbu tambahan yang lain ya, kayak ada bumbu bumbu kuah bumbu minyak miso gitu ya. Itu tuh pokoknya dicampurin nanti di bumbunya semuanya. Aku ya teman-teman kalau misalnya hafal semua bumbunya ini gitu ya, kadang tuh pengen juga sih teman-teman bikin miso tuh sedikit buat di rumah gitu. Tapi apalah daya, aku ngerasa aku belum bisa teman-teman. Aku yakin sih kalau misalnya aku tuh berani nyoba, mungkin aja aku tuh bisa gitu. Tapi ternyata mental aku tuh belum sanggup teman-teman, belum bisa. Aku ngerasa belum bisa, jadi aku tuh kayak belum pede aja gitu mau masak-masak sendiri gitu teman-teman. Jadi ya udah kalau misalnya mau bikin-bikin tuh ya selalu ngandelin kakak ipar aku. Nah di sini tuh kalian bisa lihat ya teman-teman, aku sama kakak ipar aku lagi masak, pokoknya megangin kerjanya satu-satu ya. Pokoknya di sini saling kerja sama, dan serunya kalau pas masak-masak gini tuh enak ya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa bertukar cerita gitu ya teman-teman. Bahkan semuanya itu yang kadang itu yang nggak terlalu lucu juga bisa jadi lucu, dan kami tuh kayak ketawa-ketawa. Pokoknya ya happy aja juga sih akunya kalau misalnya pas lagi ngumpul-ngumpul kayak gini tuh. Nah itu di bumbunya teman-teman, aku nggak tahu sih itu apa aja tadi udah dimasukin ya, kenapa kok bumbunya jadi hitam gitu. Terus jangan lupa dikasih daun bawang juga pastinya ya teman-teman. Dan ini aku ngegoreng ayamnya juga udah hampir selesai, ayamnya lumayan banyak ya. Seperti inilah teman-teman, karena kan bikin porsinya juga lumayan banyak.
Oke, singkat cerita aja teman-teman, ini udah keesokan harinya. Sebenarnya tadi pagi aku juga udah bantu kakak ipar aku, cuman aku nggak videoin lagi biar cepet aja dan biar nggak riuh ya karena ada anak-anak. Ini lagi nungguin orang datang. Dan ini juga tadi udah selesai teman-teman, kami isi semuanya gitu ya. Tinggal nanti tuh disiram-siram aja pas ada orang yang wirid itu yang udah mau makan gitu ya. Tinggal disiram-siramin aja. Pokoknya udah beres. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.